Bento Bentor Naruto. Nato, oh yes. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini seperti biasa, gua akan menemani kalian untuk menginformasikan mengenai update-update terkini mengenai Juventus di Vincere News. Ya, ya. Setelah kemarin kita di luar, balik lagi ya kan di Dibalik lagi. ya, di mana lagi online ya kan. Baik, langsung saja kita kenalan dulu rekan gua yang selalu menemani di Vincere News. Barangkali ada yang baru join nih di Suara Juventus ini, mungkin bisa diperkenalkan dulu dengan warna hijau, warna hijau, warna kuning itu siapa? Udah warna gua. Kalau hijau hulak gua ntar jadinya. Oke, semuanya perkenalkan nama gue Bio. Biasa mengisi Vincere News bersama Bang Rocky nih. Yang mana untuk kali ini kita akan via online lagi setelah kemarin kita offline di mana kemarin Bang? Lapangan Banteng ya Bang ya? Iya, Yang lapangan banteng. panas-panas itu ya Bang. Oke, hari ini kita ada berita apa aja, yuk? Menurut lo yang paling terupdate dari Juventus apa aja? Kita malam jadi hari ini kita akan membahas beberapa Hmm. isu-isu atau berita-berita yang lagi update yang lagi hot gimana. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang gagalnya atau batalnya atau postponennya eh, pertandingan antara Juventus melawan Barcelona yang mana seharusnya digelar pada Minggu pagi waktu Indonesia. Yang kedua nanti kita akan membahas tentang Kenan Yildiz yang dimana akan rencananya akan dibawa atau ditaruh sama Allegri di posisi Wih. barunya itu menjadi gelandang gitu, gelandang serang yang mana biasa diisi oleh Paul Pogba. Nah, Oh. di ketiga nanti kita akan membahas tentang ya hubungan dengan Kenan Giles tadi, Hmm. yaitu Pogba yang mana belum bisa 100% fit bersama Juventus dan juga diberitahukan sama wartawan seniornya Italia Gianluca Di Marzio bahwa sampai pertandingan melawan Udinese nanti di pembukaan Giornata sampai saat itu juga dia belum bisa fit 100% dan kemungkinan bakal absen juga di pertandingan tersebut. Oke, tiga Oh. materi. Nanti mungkin ada pertambahan materi lagi nanti kita akan Iya, coba biasa Mercato ya kan. Kalau Mercator, gue yes. buat tambah-tambahin mungkin officialnya Arthur ke Fiorentina, Hmm. terusnya ada beberapa lagi seperti mungkin Fagioli ya, Fagioli kemungkinan juga Hmm. akan bergabung di timnya Juventus karena dia nyusul, karena kan kemarin dia radang ya kalau nggak salah. Yes, Nah, Radang. dia kayaknya akan menyusul teman-temannya di Amerika Serikat. Nah, yang terakhir mungkin ya dikit aja paling bahas kayaknya Lukaku ini balik lagi jadi isu karena katanya pilihan utamanya Allegri ketika Dusan Vlahovic jadi keluar kayak gitu. Dijual. Oke lah, kita selanjutnya langsung bahas saja Pak materi yang pertama yaitu di mana seperti yang kita ketahui bahwa Juventus harusnya pada hari Minggu pagi waktu Indonesia itu akan melakoni partai pramusim pertamanya melawan Barcelona ya kan. Tapi tampaknya itu tidak terjadi karena Barcelona telah mengumumkan bahwa sebagian atau pemain-pemainnya itu terkena virus karena katanya gastro apa gitu ya, gastroenteritis ya Ya, kalau nggak salah. Itu mungkin gastroenteritis. sakit mungkin perut, pencernaan mungkin ya. Jadi Barcelona akhirnya secara ofisial di Twitternya mengumumkan bahwa partai melawan Juventus itu dibatalkan, di cancel. Kemungkinan ini sebenarnya menjadi kerugian ya bagi Juventus. Harusnya yang bisa melakukan match pertama di pramusimnya malah gagal ya kan. Karena di sini kita ya udah lama juga nggak nonton Juventus ya kan. Tapi Yes. ternyata ditunda lagi ya kan. Nggak tahu ditunda atau di mana ya. Tapi gue dengar berita harusnya bisa main di hari Senin. Cuma stadionnya udah keburu di booking nih ya kan. Sama konsernya Taylor Swift nih ya kan. Jadi di situ kayaknya akan kehilangan potensial keuangan atau pendapatan kisaran 2 juta dolar. 2 juta euro ya kalau nggak salah. Euro, 7 juta Nah, euro. itu. Menurut lo gimana ya perasaan lo nggak jadi ini ya kan apa ya udahlah kayak gitu apa ya sedih juga kayak gitu kan walaupun hanya pramusim juga kan udah lama juga kita nggak nonton Juventus Iya. yang di Heeh. mana lagi pada liburan ya kan. Nah, ini saatnya kemarin tuh harusnya hari Minggu itu bisa kita tonton. Gimana yo? Jujur aja gue melihat pertandingan-pertandingan pramusim tim tim lain tuh jadi menguatkan semangat gue buat nonton Juventus lagi, menantikan Juventus lagi yang mana Juventus juga udah beberapa bulan nggak main ya Bang ya. Kita Hmm. juga melihat perkembangan beberapa pemain-pemain Juventus yang balik lagi ke Juventus ataupun pemain yang kemarin sempat underperform mungkin bisa performing di pramusim ini. Terutama kayak oke, gue sih dari sisi gue sendiri sih gue pengen lihat Rovella yang balik lagi, mungkin juga bisa ngelihat Mason McKennie yang tadinya nggak diajak atau tahu diajak karena
kampung halamannya mungkin, dan juga Ya. menggantikan Fagioli yang dimana kemarin di pertandingan awal disebutkan bahwa dia sakit jadi tidak bisa Hmm. dibawa ke US. Ya, gue sebagai fansnya Juventus ya sangat merindukan sekali gitu loh nonton Juventus. Ya biarpun hanya pramusim, Merindukan. ya biarpun hanya pramusim, tapi kan kita juga gimana excited juga nonton Juventus pramusim Mungkin ini. lo Dan juga itu weekend kangen juga. kangen sama Sandro kali ya kan. Yes, Sandro. McKennie itu gue kangen banget, Sandro McKennie. Itu dua pemain itu sangat gue kangen sekali gitu. Pengen lihat gimana sih dia cara mainnya, apa masih sama seperti di musim terakhir kemarin, ataupun ada kejutan gimana dia bisa padu lagi di sisi pertahanan dan juga sisi gelandangnya Juventus. Dan Oke. juga mungkin ada pemain baru, kita juga mau lihat aksi-aksinya dari Timothy Weah yang mana pemain ini versatil ya kan, kencang juga, bisa di RB, bisa di RMF, bisa juga di RWF. Nah, ini penggantinya Juan Cuadrado yang menyeberang ke tim sebelah tuh ya Bang ya, Hmm. yang hitam biru itu Bang ya. Nah, Oh iya. itu makanya Ular, ular. gue pengen makanya gue pengen banget lihat Juventus sebenarnya tadi pagi. Oke, baik. Ya berarti dengan begini kita bisa melihat partai Juventus itu akan melawan AC Milan ya kalau nggak salah ya. Iya, Kalau nanti nggak hari salah, Kamis kalau nggak salah. ya itu hari Kamis AC Milan mana jamnya jam kerja lagi ya kan agak Iya, sulit ya. makanya sangat menantikan banget yang lawan Barcelona, karena di minggu pagi kita biasa minggu pagi nonton kartun ya Bang ya. Kita Nonton nonton Doraemon lo Juventus ya. kapan lagi? Jahat Tori. Ya mungkin kita lihat aja nanti match di lawan AC Milan karena setelah gua ngeliat YouTube-nya Juventus, Timothy Weah melakukan video call dengan Christian Pulisic dan Christian Pulisic pun juga menanyakan gimana kondisinya Weah dan dia sangat excited bertemu pada match Juve lawan Milan karena ini sama-sama satu negara, mainnya di negaranya sendiri, ya kan? Tapi beda klub nih, ya kan? Jarang-jarang bertemu. Nah, makanya si Pulisic kemarin itu dia video call karena gua ngeliat Iya. YouTube-nya si Juventus tuh. Gimana tanggapan lo ketika si Juventus kayak gitu kan? Apa kalau excited ya saya senang. Ya mudah-mudahan kita bisa bertemu ya nanti pada match lawan AC Milan kayak gitu. Ya mudah-mudahan lah ada maksudnya nggak kayak lawan Barcelona ya. Jadi tetap jadi ya karena kita udah lama kangen juga pengen nonton Juventus apalagi kan banyak pemain next gen yang dipromosikan oleh Iya. Allegri dan manajemen itu untuk ikut dalam tur pramusim ini ya kan. Kalau masalah Pogba ya gua itu angkat tangan deh ya kan. Mudah-mudahan main alhamdulillah kalau enggak ya udah karena kita pengen lihat juga performance anak-anak muda ini di bawah asuhannya Allegri ya kan. Oke, Mm-mm. kita lanjut aja untuk di pembahasan kedua di mana nih Kenan Yildiz ya namanya This, Yildiz. Kenan Yildiz. Ya, Heeh. ini pemain next gen-nya Juventus asal Turki dibawa oleh Allegri untuk membuktikan apakah dia cocok masuk ke skuad utama. Dan Allegri memberikan statement kemarin bahwa dia mencoba nih trial error untuk Yildiz ini untuk di posisi midfielder nih, Mm-mm. menggantikan posisinya Paul Pogba yang katanya masih belum fit 100% menjelang partai AC Milan melawan Juventus nih. Gimana nih yo Yildiz jadi pemain tengah nih yang harusnya nih kan kalau nggak salah dia penyerang ya kalau nggak salah ya. Dia striker, Ya striker. striker terus sama Allegri ini kan coba-coba ya kan jadi pemain tengah nih. Apakah efektif? Apakah emang belum bisa nih karena kita juga ini baru pertama kali Yildiz juga akan masuk ke barisan tengahnya Juventus ini. Mungkin lo ada tanggapan lain yuk? Yang dari gue baca, Allegri karena melihat potensinya Kenan Yildiz ini, dia di next gen banyak mm, ditaruh di posisi di luar striker, dari sisi Hmm. sayap dan juga di second striker gitu loh. Hmm. Jadi dan semuanya itu efektif. Nah, Allegri ini mencoba di Kenan Yildiz ini di posisi gelandang serang, yang mana dia melihat, si Allegri ini melihat si Kenan Yildiz ini dua kakinya hidup. Jadi Hmm. kanan kirinya dia bisa. Bot ya berarti ya. Dia kanan kirinya hidup, jadi bisa memberikan suatu penetrasi yang bagus dari sisi kanan ataupun kiri. Dia bisa berakselerasi dan juga masing-masingnya cukup bagus, dan juga asisnya juga lumayan bagus itu Bang untuk pemain ukuran 18 tahun. Yang mana Turki tahun-tahun ini banyak melahirkan eh, calon-calon bintang seperti Arda Hmm. Güler yang di Real Madrid. Nah, ini Hmm. juga si Kenan Yildiz yang mana di posisi barunya dicoba di IMF attacking midfielder mungkin bisa efektif juga, karena di sisi gelandang Juventus yang mempunyai gaya-gaya main seperti itu, yang skillful, yang agak flamboyan, ini memang
tidak ada gitu loh selain Paul Pogba. Nah, ini mungkin bisa dicoba karena Yildiz yang mana gue juga excited banget kalau nanti kita lihat dia main di posisi itu dan juga ini kan first teamnya dia pertama ya dia main di Hmm, tim Juventus A ya. Ya hmm. gimana pun juga dia pemain muda ingin menunjukkan Menunjukkan skillnya tajinya ya kan. ya untuk di sisi tengah Juventus di mana di sisi tengah Juventus juga banyak pemain muda ada Rovella, ada Fagioli, ada Miretti yang mana memang sudah terlihat skill-skillnya di Serie A gitu loh bang. Mungkin ini Kenedis bisa dipakai nanti first team melawan Udinese bisa kita coba. Oke, lagi-lagi Allegri mencoba formula baru ya kan. Mm-mm. Dulu kalau nggak salah zamannya Pirlo itu Frabotta ya kan dicoba-coba Ya, posisinya Zambrotta ya kalau nggak salah ya kiri ya. Zambrotta betul. Ya, ya, cukup lumayan bagus, cuma terkendala cedera. Nah, kita tunggu nih Yildiz ini ditaruh di tengah, apakah bagus kah performancenya, apakah emang nggak cocok nih? Karena kan si Allegri akan melihat pemain-pemainnya. Jika pemain utamanya itu tidak perform, mungkin bisa digantikan dengan pemain yang sekiranya itu dipromosiin untuk ke skuad utama. Kalau kayak gitu. Mm-mm. Ya kita berharap aja Allegri mudah-mudahan bisa Mm. menemukan formasi yang bagus untuk pemain-pemain Juventus di musim depan ya kan banyak nih Mm. pemain tengahnya nih yang masih belum kejual McKennie ya kan Mm. Zakaria ya kan terusnya siapa lagi Arthur udah ya kan ini yang Miretti, Miretti juga katanya mau disekolahin dulu nih ya kan ke mana tuh tadi tuh Genoa Salernitana. iya Salernitana nih katanya walaupun dia udah diperpanjang hingga 2027 kemungkinan Mm. kalau misalnya si Miretti ini tidak dipakai ya akan di loan kayak gitu kan di loan ke Salernitana ya kan. Kita tunggu aja nih ke depannya gimana karena pergerakan Juventus di Mercato ini masih cukup lambat ya dibandingkan tim-tim Serie A lainnya karena mungkin Giuntoli juga masih melihat eh apa sepak terjangnya tim-tim yang lain juga pemain-pemain melihat kondisi keuangan juga mana juga masih bekerja karena kemarin yang terakhir gue lihat Giuntoli bekerja di Amerika karena mau nego ke Van Persie ya kan. Nah, setelah Yes. itu si Mana tetap berada di Italia melihat potensi-potensi pemain yang ada di Eropanya kayak gitu mungkin ya kita tunggu aja ya karena masih hingga tanggal 1 Agustus ini transfer masih dibuka masih banyak peluang yang belum kita tahu ya kan. Nah, kalau untuk Mercato Juventus kali ini yang pertama ya kita alhamdulillah Arthur akhirnya punya klub baru dan kita doakan semoga di Fiorentina dia tidak cedera karena bisa menjadi alat buat jual dengan harga tinggi ya kan. Yes. Yang kedua adalah mungkin tadi Fagioli, sorry, siapa Miretti yang akan di Miretti, loan Lon. ke Salernitana pasca tur Juventus ke Amerika ini. Yang terakhir adalah Romelu Lukaku kembali lagi ini ya kan menjadi isu utama Juventus jika Dusan Vlahovic benar-benar pergi karena Juventus baru akan melepas Vlahovic dengan angka yang cukup tinggi nih, kisaran 80-90 baru dilepas kalau enggak ya udah. Tapi Lukaku ini ibaratnya udah mentok sana mentok sini ya kan. Inter juga nggak mau nerima juga kayaknya. Terus balik Iya, lagi akhirnya mau ke Juventus. Melihat dari berita-berita ini gimana? Lu yuk pertama Arthur, terusnya si Miretti, Miretti. terusnya Lukaku. Ini gimana nih? Karena ya udah isu-isunya ini aja muter-muter mulu muter kayak gasing tuh. Silakan Ya yuk. ini satu kelegaan ya kalau dari gue karena selalu gue bilang ada tiga gelandang tiga serangkai gelandang ini harus ada memang semuanya harus keluar Zakaria, Weston McKennie sama Arthur. Nah ini Arthur udah keluar nih. Ya biarpun loan dengan option boy tapi ya alhamdulillah lah dia bisa keluar dari Juventus. Mungkin dia nanti di Fiorentina yang mana klubnya nggak terlalu banyak tekanan dari berbagai pihak, nggak seperti Juventus yang sebagai tim besar banyak bermain di kompetisi Hmm. Eropa juga dan juga salah satu tim besar yang mana setiap tahunnya ada target untuk juara dan setiap main harus menang. Nah ini di Fiorentina mungkin nggak setinggi itu sebagai tekanannya gitu loh Bang. Mungkin Hmm. dia nanti di sana bisa perform terutama dari Vincenzo Italiano kan juga bermainnya tidak seperti Allegri yang terlalu pragmatis. Italiano ini agak cair permainannya Hmm. yang agak modern lah jadi agak menyerang gitu. Mungkin Arthur bisa di sana bisa menjadi pemain andalan, bisa menjadi pemain yang bisa ibaratnya menjadi jantungnya Fiorentina. Gue sih pengennya dia di sana bagus dan juga kita bisa menjual si Arthur dengan angka yang bagus gitu loh. Karena kan kita
dari manajemen Juventus juga sudah bilang kita harus menjual baru bisa membeli pemain karena di squad Juventus ini sudah banyak pemain-pemain yang berkumpul lagi setelah akhir musim kemarin. Nah, banyak Hmm. yang harus dijual, itu baru bisa kita masukkan pemain baru lagi. Nah, untuk yang kedua, yang Miretti ini, gue sih setuju banget karena di musim kemarin gue lihat Miretti ini banyak pertandingan yang dikasih kesempatan ke dia dari Allegri. Lebih banyak daripada Fagioli, tapi yang lebih perform malah Fagiolinya daripada Miretti. Nah, Miretti ini mentalnya juga di Eropa kemarin agak melempem gitu loh. Banyak Kalian itu harus match-match penting ya. sentuhan-sentuhannya tuh banyak yang hilang di Eropa. Dia sering dipasang di match lawan Sevilla, yang lebih lalu lagi lawan PSG. Dia di mana di pertandingan itu flop banget gitu. Kelihatan banget deh mediokornya di situ. Nah, kelihatannya kayaknya dari sisi manajemen yang ngeliat banget nih Pak Joli belum siap banget untuk menjadi pemain yang agak sering dipasang sama Allegri musim depan ini. Gue sih setuju kalau dia harus di sekolahnya dulu di Salernitana yang mana kayak Rovella, Fagioli kan dua pemain ini sudah di sekolahin duluan gitu loh Bang. Si Rovella di Monza, si Monza. Fagioli di Cremonese. Dua-dua pemain ini main reguler di kedua klub tersebut dan menjadi jantungnya klub tersebut gitu loh. Nah, ketika dia balik ke Juventus udah gampang nyetelnya karena sudah sering bermain bersama pemain senior dan juga menjadi pemain reguler jadi sudah tahu bagaimana alurnya bermain di Serie A ataupun juga nanti di Eropa. Kalau gue Oke. sih setuju banget dia ke Salernitana karena dari manajemen Salernitana sendiri terutama dari Frank Ribery sempat bilang karena dia suka sama Miretti karena mempunyai bakat yang bagus gitu loh sebagai Hmm, gelandang hmm, serang. Nah, ini hmm. dibutuhkan di kebutuhannya tim Salernitana yang mana ingin meningkatkan level skuadnya di musim depan. Dan terutama dari sisi gelandang memang Salernitana sangat membutuhkan Miretti yang mana masih muda dan juga daya cakupnya bisa di CMF, bisa di DMF, agak versatil juga di tengah, jadi memang dibutuhkan sama tim Salernitana. Nah, dari Lukaku. berita yang terakhir nih dari Lukaku ya gimana ya Bang ya? Karena memang di Italia sana sudah beredar-beredar lagi nih meme-meme dan juga headline-headline yang mana Lukaku menjadi the new nomor 9 Juventus gitu loh. Banyak banget jersey-jersey Juventus nomor 9 bertuliskan Lukaku. Nah, ini memang santer lagi nih seperti yang kita beritakan di minggu lalu karena Juventus memang sudah melakukan kontak dengan pihak Lukaku yang mana dia sudah menolak bermain di Chelsea dan juga tidak diterima lagi di Inter Milan ya. Hmm. Dia saat ini bagaimanapun sudah ingin berjuang, gimana pun dia ingin masuk ke skuad Juventus. Tapi PR-nya saat ini adalah bisa masuk Juventus jikalau Dusan Vlahovic berhasil dijual. Nah, Iya. dijualnya ini kan pemainnya tidak mau dijual, tapi klubnya juga Butuh masih duit. wait and see, Oh heeh, iya. wait and see. Jadi kayak gimana ya? Jadi agak rumit ini kalau untuk case-nya Lukaku gitu loh Bang. Dan yang nawar pun juga nggak nggak murah gitu, harus minimal 80 juta. Iya. Yang melirik hanya dua tim, PSG dan juga Arsenal. Ini juga masih melihat wait and see. Kalau Arsenal kan memang kebutuhannya strikernya kurang striker nomor 9. Gabriel Jesus dan Eddie Nketiah ini kan memang kadang-kadang kurang konsisten. Jadi butuh striker yang agak bernaluri finisher bagus. Nah, kalau PSG ini lebih rumit lagi karena masalahnya sama Mbappe. Oh iya. Yang mana Mbappe ini kan anak emasnya ingin hijrah dulu ke Real Madrid tapi PSG-nya belum mau menjualnya. Nah, ini memang agak ribet ini saganya Lukaku ini Oke, baiklah kalau gitu. Kita tunggu saja nih. Kalau kata Bang Jeki, lah kakak. Ya kalau gue sih berharap jangan Lukaku ya, ada striker lagi aja yang lebih bagus. Karena udah usianya juga udah kepala tiga dan Iya. jauh juga sama Vlahovic yang masih 20-an. Jadi Dan masih juga gajinya juga lumayan tinggi nanti iya. pasti, Bang. Oh, cover udah ditikung nih Sama. sama Mm-mm. AC Milan ya kan. Mm-mm. Makanya ya Ya udahlah kita mungkin tunggu aja karena masih banyak, masih cukup panjang karena semingguan ini masih bisa terjadi apapun. Ya tapi karena emang kita berdasarkan informasi dari jurnalis yang kredibel yaitu Marzio dan Romeo Agresti sebenarnya belum mana? belum memberitakan, cuma di Marzio ini Hmm. udah memberitakan kayak gitu kan ya. Sama Fabiana Del Valle ya kan. Itu juga Ya, lumayan tuh. Robert Lewandowski. Nah, itu Mhm. kita tunggu aja ke depan. Baik, untuk materi selanjutnya di mana Paul Pogba ya kan, Paul Pogba ya kan, walaupun perginya seperti rapper ya kan, pakai tapi di sini di Marzio memberitakan bahwa dia masih masih belum fit sampai katanya hingga pekan pertama Giornata pertama di eh, Serie A melawan Udinese nih. Melihat kondisi seperti ini kah, apakah Pogba cukup
bisa berpeluang bermain reguler kah di musim depan? Gimana yo? Kalau untuk reguler sih kayaknya belum ya Bang ya. Karena dia harus apa namanya ya, recovery-nya harus agak panjang nih kayaknya karena memang udah mau mulai musim, pramusim juga sudah datang tapi belum bisa fit 100% untuk memainkan satu buah laga yang secara penuh gitu loh. Dia tuh pemain bintang, pemain eh, dengan gaji termahal. Saat ini gaji paling tinggi di Juventus, tapi dia belum bisa memberikan kontribusi yang baik, kontribusi yang banyak untuk Juventus. Ini mungkin nanti kalau misalkan selalu seperti ini bisa-bisa dia dijual ataupun juga kontraknya diputus seperti Eden Hazard di Real Madrid yang mana kondisinya hampir sama seperti Pogba seperti ini. Gaji tinggi tapi jarang main dan juga tidak fit. Nah, ada juga selentingan dari beberapa fans di Italia sana bahwa mending nanti kita jual aja untuk ke klub Arab yang mana klub Arab memang ada beberapa klub yang melirik Pogba untuk dijadikan pemain anyarnya ya. Nah, tapi saat ini Pogba masih kekeh untuk bisa menaikkan performa, memulihkan performa Juventus. Ya semoga aja di musim depan ya jangan jangan sampai dia cedera seperti musim lalu yang mana Hmm. hanya bertanding total 10 match dari keseluruhan musim, keseluruhan kompetisi, dan juga tidak memberikan banyak kontribusi, asis juga enggak, gol juga apalagi. Nah, ini memberikan kesan bahwa hanya buang-buang uang aja untuk mengkontrak seorang Paul Pogba, yang mana juga Hmm. dia pakai nomor keramatnya Juventus, nomor 10, yang mana dulu-dulu menjadi ikon-ikonnya Juventus. Nah, saat Hmm. ini mungkin dia harus menepi dulu sampai awal-awal pekan Serie A nanti ya kemungkinan ya jangan sampai molor gitu loh dia sampai cedera terus ya kita berdoa aja dia semoga bisa balik lagi ke performa seperti di Juventus yang di musim pertamanya dulu dan tidak cedera-cedera lagi seperti sekarang-sekarang ini dan emang kita butuh banget soal sosok Pogba yang mana dia secara asis, secara shoot, secara pengalaman, secara mental di lini tengah Juventus memberikan kontribusi yang nyata bila dia bermain gitu loh Bang. Terbukti beberapa match di musim lalu ketika dia main jadi pengganti lini tengah Juventus ini berubah secara permainan dan juga secara alur dia memang sangat bagus di lini tengah Juventus. Oke, kita tunggu saja nih keajaiban menanti kesembuhannya Pogba ya kan. Karena Ciesa aja yang ACL udah lumayan oke nih fit katanya Iya, 100% fit buat pramusim ya kan. Dan dia juga katanya Allegri dengan bermain 3-5-2 dia akan dijadiin second striker kayak gitu. iya betul. Nah, makanya nih Pogba nih yang menjadi catatan khusus udah gaji tinggi nggak main-main ya kan, mah gabut Iya, ya kan sama ya. agak. Mudah-mudahan Pogba bisa ada jalannya ya kan. Karena Mm, katanya mau diperpanjang, tapi dia harus nurunin gaji. Bukan. Kalau cedera lagi harus kena penurunan gaji kayak gitu kan ya, katanya. ada kontrak Ada klausul barunya. klausul barunya seperti itu. Ya kita tunggu aja lah Paul Pogba gimana karena ya sayang juga ya udah beli mahal-mahal, gajinya juga pun tinggi, nggak main kayak gitu. Ya sayang aja. Jangan-jangan cuma jadiin brand ambassador doang ya kan buat promo-promo juga. Oke, untuk berita selanjutnya dari Mercato nggak banyak-banyak karena masih belum ada yang deal nih ataupun yang mendekati ke arah resmi yaitu Romano juga jarang juga memberitakan marketnya Juventus karena masih menimbang-nimbang dan melihat-lihat nih Giuntoli sama mana nih kan terlalu banyak apa ya pertimbangan dulu karena melihat kondisi Juventus saat ini ya kalau dibilang sebagai fans ya gue gak iri ya sama klub lain cuma kan kita sebagai fans ya mau bilang apa ya kan ya AC Milan udah beberapa pemain terus Inter juga ya kan ya oke sampai di sini aja materi kita ini karena Vincerius nggak usah banyak-banyak nggak usah pusing-pusing kita cukup memberitakan highlight-highlight mengenai update Juventus gue ngucapin terima kasih kepada Bio jangan lupa nih ya kan terus dukung channel kami karena dengan begitu kita Suara Juventus ini terus bisa memberikan yang terbaik mengenai info-info terupdate dari Juventus. Jangan lupa juga di-share nih pada teman-teman yang belum tahu ada channel yang bisa bersuara atau beropini secara gratis siapapun bisa ngobrol di sini tentang Juventus. Jangan Setuju. lupa juga di-like dan jangan lupa juga di-subscribe karena itu paling penting ya kan dan gratis ya kan. Akhir kata dari gue ucapin terima kasih. Ada tambahan lagi lo yuk. Nggak ada bang, cukup. Oke, terima kasih kita jumpa lagi Hmm. di pekan-pekan berikutnya ya kan berita-berita berikutnya karena match match ke depan adalah melawan AC Milan pramusim Tour Amerikanya Juventus ya kan. Yo, Terima kasih akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vino alla baik. fine. Forza Forza Juve. Juventus. Stop.